Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Business of 20 menggelar dialog secara hybrid pada Kamis 7 Juli guna menyusun rekomendasi kebijakan mengenai digitalisasi. Chair of B20 Indonesia 2022, Sinta Kamdani mengatakan, dirinya optimistis rekomendasi kebijakan tersebut akan membawa kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Dalam dialog Business of 20 G20 yang digelar secara hibrida Kamis 7 Juli, Chair of B20 Indonesia 2022 Sinta Kamdani mengatakan, B20 sedang merumuskan rekomendasi kebijakan terbaik mengenai digitalisasi. Terlebih adanya gugus tugas digitalisasi B20 berupaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi saat ini, seperti tingkat kesiapan antar negara yang berbeda-beda dalam memanfaatkan digitalisasi untuk pembangunan nasional dan ekonomi. Kurangnya infrastruktur dan literasi digital, kurangnya dukungan untuk transformasi digital UMKM, maupun isu keamanan cyber dan hak dasar di era digital. I'm very optimistic that our policy recommendation will bring a remarkable contribution to society in the future. Throughout the process, the formulation of this policy was full of debates and conflicting arguments, which was able to promote diversity of thought and aspiration from more than 20 countries with distinct circumstances and capabilities. I am confident our dialogue on policy implementation today will be beneficial for our future digital ecosystem, allowing us to recover together, recover stronger. Menkominfo menambahkan pembahasan digitalisasi menjadi penting, terutama setelah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Masyarakat pun semakin akrab dengan kecerdasan buatan hingga metaverse. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memberikan apresiasi tinggi kepada para delegasi yang hadir di Foreign Ministries Meeting G20 di Nusa Dua Bali pada Kamis 7 Juli. Namun ia juga mengatakan ingin menciptakan situasi yang nyaman sehingga menghormati keputusan tamu-tamu undangan yang belum dapat hadir pada pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memberikan apresiasi tinggi kepada para delegasi yang menghadiri Foreign Ministers Meeting G20 di Nusa Dua Bali Kamis 7 Juli. Menurutnya di tengah situasi global yang sedang tidak menentu ini, kehadiran para delegasi di FMM G20 menunjukkan komitmen kuat mereka terhadap G20 dan dunia. Ia juga mengatakan ingin menciptakan situasi yang nyaman sehingga menghormati keputusan tamu-tamu undangan yang tak hadir dalam sebuah acara informal pasca pertemuan bilateral Foreign Ministers Meeting G20. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu mengatakan, sebagai tuan rumah G20, pihaknya telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh perwakilan negara mengenai ketidakhadiran mereka. Nah, pada saat kita bicara bahwa kita berusaha menciptakan situasi yang comfortable bagi semua, pada saat negara-negara G7 menyampaikan tidak dapat hadir di dalam resepsi informal yang opsional tersebut, mereka semua bicara dengan kita. Dan saya sampaikan, saya bisa paham posisi Anda. Karena sekali lagi, semua harus merasa comfortable. Menurut Menlu RI, G20 kali ini adalah momen perdana para pemimpin negara paling berpengaruh di dunia dapat duduk bersama di satu meja dan satu ruangan.
Dari Nusa Dua Bali, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. ACT diduga melakukan pelanggaran aturan pada persentase pembiayaan usaha dalam melakukan aktivitas pengumpulan donasi, di mana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, ditetapkan bahwa pembiayaan usaha donasi hanya sebesar 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Namun dalam perjalanannya, ACT diduga melakukan pemotongan donasi untuk pembiayaan usaha mencapai 13,7% pada setiap donasi yang terkumpul. Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap beroperasi seperti biasa meski izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB telah dicabut oleh Kementerian Sosial per tanggal 6 Juli. Di kantor wilayah ACT yang terletak di Jalan Sriwijaya Kota Mataram pada Kamis 7 Juli, sejumlah kegiatan masih berjalan, termasuk persiapan program donasi global kurban donasi untuk Hari Raya Idul Adha mendatang. Senior Manajer ACT Wilayah Timur Tenggara, Lalu Muhammad Alfian mengatakan, kegiatan yang sudah teragendakan akan tetap berjalan. Penghentian sementara dilakukan untuk kegiatan pengumpulan donasi sampai proses audit selesai dijalankan. Yang dilarang itu kan PUB, pengumpulan uang dan barang. Artinya proses pengumpulan donasi di ACT ini untuk sementara memang dihentikan. Tapi itu tidak kemudian menjadi menjadi halangan kami untuk terus mengimplementasi. Kami memang ini sedang kami rapatkan di pusat juga memang membahas tentang PUB ini, pengumpulan uang dan barang yang oleh Kemensos untuk sementara dihentikan sambil menunggu audit. Berbeda dengan kantor wilayah ACT di Mataram, pelaksana tugas harian Gubernur Jawa Barat UU Ruzalul Ulum mengimbau Bupati dan Wali Kota untuk menutup kantor Aksi Cepat Tanggap ACT yang berada di daerah Jawa Barat. Dari Gedung Sate, Bandung, Kamis 7 Juli, UU mengaku pemerintah Provinsi Jawa Barat belum pernah bekerja sama dengan ACT. Selama ini, pemerintah provinsi memiliki Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebagai penerima dana sosial dan melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya minta kantor ACT tutup dengan sendirinya, karena khawatir ada hal yang tidak diinginkan. Karena ini kan identik dengan keuangan. Kalau keuangan selalu ada menimbulkan kecemburuan dan yang lainnya. Maka saya minta segera ditutup yang ada di wilayah Jawa Barat. Kemudian kepada masyarakat, hentikan dulu memberikan sumbangan kepada ACT sebelum ada kepastian dari pihak APH. UU juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat melakukan inventarisasi dan pengamanan aset ACT yang terdapat di daerah agar tidak hilang. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. 3, 2, 1. Rapat paripurna DPR ke-28 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 yang digelar pada Kamis 7 Juli memutuskan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa keputusan itu akan berdampak pada pemilu 2024 mendatang. Rapat paripurna DPR ke-28 masa persidangan kelima tahun sidang 2021-2022 yang digelar pada 7 Juli memutuskan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Setelah dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis. Dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi Partai Demokrat yang tidak menyetujui alias menolak usulan tersebut. Partai tersebut minta usulan itu dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan
Awalnya pemerintah hanya mengusulkan kepada DPR untuk menetapkan 3 daerah otonomi baru, sehingga diusulkan RUU Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun, setelah melalui pertimbangan dan pemikiran dan diskusi yang panjang antara pemerintah dengan DPR, kemudian diusulkan agar ada satu lagi daerah otonomi baru, yaitu Papua Barat Daya. Disetujuinya RUU Papua Barat Daya menjadi RUU inisiatif DPR, tentu saja akan berdampak pada pemilu 2024. Untuk itu DPR akan menggelar rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan pemerintah terkait. Puan juga memberi izin kepada Komisi 2 untuk melakukan rapat di masa reses, yang diharapkan bisa membuahkan hasil sebelum 29 Juli. Dari Jakarta, Maria Cicilia, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan jumlah hewan kurban untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah sudah mencukupi. Sebagian besar hewan sapi dan domba yang dijual di pasar hewan dalam kondisi layak untuk dijadikan hewan kurban, dan sebagian telah divaksin serta diberi label sehat. Pemprov Jabar pada Kamis 7 Juli pun menghimbau kepada warga untuk membeli hewan kurban yang sudah terjamin kesehatannya. Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum meninjau pedagang hewan kurban di kandang sapi Cinta Asih, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 7 Juli. Di kandang tersebut, sapi yang dijual untuk dijadikan hewan kurban dipastikan dalam kondisi sehat dan sudah sesuai syarat kurban, yakni tidak cacat dan mencapai umur di atas 2 tahun. Total terdapat sekitar 700 ekor sapi yang telah diberi label sehat baik di leher maupun di telinganya. Menurut Pelaksana Harian Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, ketersediaan hewan kurban di Jawa Barat sudah mencukupi, dan separuhnya telah divaksin untuk terhindar dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memvaksin hampir 50% sapi kurban yang siap untuk dijadikan hewan kurban pada tahun ini. Karena itu saya minta kepada masyarakat, jangan seenaknya membeli tanpa ada label kesehatan, sertifikat sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau yang berkompetensi dalam hal. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, jumlah ketersediaan hewan kurban rata-rata telah melebihi dari jumlah kebutuhan. Seperti sapi dari kebutuhan hampir 93.000 ekor, telah tersedia hampir 95.000 ekor. Juga domba dari kebutuhan 149.000 ekor tersedia 157.000 ekor. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2 tahun terakhir juga ikut berdampak pada pemahaman masyarakat dalam menyikapi dan merespon bencana alam. Hal ini dikarenakan ditiadakannya pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang berkesinambungan di Provinsi Aceh. Sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, pelatihan serta simulasi kebencanaan sudah bisa dilaksanakan kembali. Pembiasaan ini tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat. Pandemi COVID-19 yang mewabah secara global dalam 2 tahun terakhir membuat pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang berkesinambungan di Provinsi Aceh terhenti. Sebelum pandemi, pelatihan dan simulasi rutin digelar di sekolah-sekolah hingga ke tingkat desa sebagai langkah membiasakan masyarakat merespon bencana alam serta memiliki pengetahuan dan pemahaman evakuasi secara mandiri. Saat ditemui pada Kamis 7 Juli, Koordinator Riset Klaster Pendidikan Kebencanaan, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC dari Universitas Sahkuala Aceh, Rina Suryani Oktari menyebutkan, sebagai daerah yang rawan bencana, pelatihan serta simulasi kebencanaan sudah bisa digiatkan kembali sebab akan berdampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyikapi bencana alam serta mengetahui dan terbiasa terhadap jalur evakuasi. Pandemi yang sudah kita alami ini tentu saja mempengaruhi upaya peningkatan kesiapsiagaan yang dilakukan. Selama ini memang
kita banyak melakukan program-program peningkatan kesiapsiagaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Ya. Kaitannya kesiapsiagaan itu adalah perubahan perilaku ya, yang tadinya tidak siap menjadi siap gitu. Yang tadinya artinya gini, kita tidak hanya cukup menjadikan masyarakat itu tahu, tapi kita harus sampai kepada bagaimana agar pengetahuan yang dimiliki masyarakat itu dapat memotivasi masyarakat untuk bertindak dan mengambil keputusan secara tepat. Pelatihan serta simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkesinambungan diyakini Rina akan membentuk perilaku masyarakat serta kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Bila bencana suatu saat datang tiba-tiba, masyarakat akan melakukan penyelamatan secara mandiri sehingga mengurangi jumlah kerugian materi maupun korban jiwa manusia. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.